sebisa mungkinlah nilai-nilai Qur'ani kita terapkan, bukan lantas mencemooh. Susah payah panitia melakukan itu, bos, bahkan termasuk ngongkosin Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa dalam keberkahan dan kesehatan. Saudara-saudaraku, ada yang menanyakan kepada kami terkait dengan pengawalan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika akan melakukan atau menyampaikan ceramahnya dalam acara muludan di salah satu daerah di Pandeglang, Banten ya. Ya, memang informasi yang kami terima dari salah seorang sahabat yang melakukan pengawalan sebelumnya itu memang ada informasi dalam tanda petik barangkali akan menggagalkan acara itu, atau setidaknya akan ada hambatan lah. Apakah itu sekedar gertak sambal atau informasi yang disampaikan biar terjadi kegaduhan, ya wallahu a'lam. Hanya saja antisipasi itu penting dilakukan. Maka itu sahabat-sahabat dari Laskar Sabilillah kemudian turun dan alhamdulillah acaranya aman lancar. Kami menayangkan di samping memang sebagai satu informasi, kedua dari sisi gambar menarik itu ya, Kiai menaiki sepeda motor di pematang-pematang yang seperti itulah memang sebagian dari kiai-kiai di kampung kami gitu. Dan itu menjadi catatan atau potret sejarah masa kini yang masa nanti mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Nah, kalau ditanya apa sih urgensinya menggagalkan atau menghalang-halangi Kiai Imaduddin Usman untuk berceramah di suatu tempat, tentu kita sudah bisa menebak. Satu di antaranya terkait dengan diskursus nasab. Kalau saya amati banyak yang ingin menghambat adanya penyampaian diskursus nasab ini ya. Entah itu dengan cara-cara agar beliau tidak datang ke satu tempat, atau nanti panitia yang menyampaikan seperti di daerah Jawa Tengah ya. Beliau diminta oleh panitia untuk tidak berceramah tentang nasab, tidak menyampaikan tentang nasab. Kemudian juga di beberapa podcast dengan cukup halus mengharapkan agar Kiai Haji Imaduddin Usman tidak membahas nasab di panggung-panggung ceramah karena itu ranahnya ilmiah, ranah akademik. Sepintas masukan ini menarik karena memang ketika sebuah diskusi, apalagi itu satu polemik, memang bagusnya di sebuah tempat yang isinya itu adalah orang-orang akademisi. Seperti itu umumnya. Namun kalau kita berpikir lebih jauh lagi, apakah hanya mereka anak-anak kuliahan, mereka-mereka yang bergelar akademisi yang berhak menerima itu? Kan tentu tidak semua orang berhak menerimanya. Apalagi disampaikan menggunakan data sehingga masyarakat dapat tercerahkan. Nah, ini kalau kita balik kepada yang disampaikan oleh sebelahnya, anggaplah dari kalangan habaib, mereka dengan bebasnya kok ceramah di mana-mana bahwa dirinya adalah dzurriyyah Nabi, sehingga masyarakat terbawa tanpa tak tahu, tanpa mau menyelidiki benarkah nasabnya dari kitab apa, kan nggak ke sana. Mereka akhirnya meyakini bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi. Nah, sekarang ketika ada diskursus nasab yang dilatar belakangi oleh sebuah penelitian, menurut hemat saya tidak ada salahnya disampaikan dimanapun, asal dengan cara yang baik sesuai dengan karakter masyarakatnya. Walaupun saya menyadari ketika di panggung-panggung ceramah termasuk Kiai Imad itu kadangkala ya keras gitu ya, tegas. Karena di situ juga satu, kalau saya orang pertunjukan itu bagian dari performa. Kedua, itu kadangkala masyarakat, kadangkala tidak semuanya, kalau disampaikan menggunakan bahasa kinaya, bahasa metafor, itu tidak atau kurang dipahami lah gitu, sehingga menggunakan kata-kata yang verbal. Termasuk kami di Arah 9 awal-awalnya ini kami kan tidak terlalu tidak verbal ya, menggunakan bahasa yang sifatnya umum, tidak langsung menusuk kepada tujuan, tapi nyatanya banyak yang tidak mengerti juga. Maka itu ya barangkali plus minus untuk disampaikan di ruang-ruang publik, di pengajian-pengajian, karena bagaimanapun sesuatu yang sudah mengakar disampaikan di masyarakat diimbangi dengan penyampaian seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad dan yang lain,
menurut hemat saya ada baiknya, bahkan bisa saja bersifat penting, karena sebelumnya sudah disampaikan tanpa halang-halang, yang ini walaupun yang halang-halangi tetap juga menyampaikan. Kalau saran saya tetap dengan bahasa yang indah lah, bahasa yang tidak terlalu berapi-api, karena khawatir nanti masyarakat terbawa emosi gitu. Nah, kembali lagi ke acara di Pandeglang. Alhamdulillah akhirnya acara itu berjalan lancar, mulai dari pemberangkatan acara sampai selesai. Namun tidak lama kemudian acara selesai, alhamdulillah aman. Ada sesuatu yang tidak mengenakkan bagi panitia dengan beredarnya postingan dari status qori. Di situ kan dalam acara pengajian kan ada qorinya. Kalau saya baca qorinya adalah disebut sebagai qori internasional. Beliau adalah Ustadz Tubagus Syahrani. Apa isi statusnya yang membuat panitia tidak nyaman? Kami perlihatkan di layar. Ini mohon maaf sebelumnya, bukan buka aib, karena memang ini ada di status dan tersebar. Maka di sini saya mencoba mencari jalan tengah. Maulid Nabi yang tidak penuh dengan keberkahan. Jemaah berduyun-duyun datang cuman ngambil berkat doang. Acara baru dimulai sudah ngebring pada balik sambil bawa berkat. Akhirnya saya juga ikut-ikutan, karena habis ngaji acaranya saya anggap selesai. Gimana Pak Ustadz? Qori internasional. Kalau memang masyarakat dianggap tidak baik pulang setelah dapat berkat, kenapa panjenengan juga ikut balik dan menganggap acara pengajian sudah selesai? Wong Kiai Imat aja belum ceramah kok. Ya, kemudian pada berikutnya beliau memberikan jawaban. Jangan bertanya kenapa, lihat aja di background siapa penceramahnya, Al-Munkir An-Nasab, dengan emoji tertawa. Kalau boleh saran, Anda adalah seorang qori internasional. Kalau dalam background ini ditulis ya, sebagai seorang qori, tentunya memberikan contoh lah yang baik kepada kami-kami yang qora ini. Kalau memang tidak setuju ya jangan dipublish di ruang publik sehingga orang banyak tahu, kemudian menimbulkan keresahan. Apalagi sudah memvonis bahwa Maulid Nabi yang tidak penuh dengan keberkahan. Bahasa apa ini bos? Jadi disinilah hal yang menurut kami baik juga untuk diangkat di kanal ini, karena ini menyangkut nilai-nilai sosial kita yang sekarang keberpihakannya itu terlalu berlebihan. Ketika tidak suka pada Kiai Imat atau siapapun, bencinya minta ampun. Kemudian ketika suka kepada seseorang salah pun tetap diikuti. Nah di sini menurut hemat saya pola pikir kita sebagai masyarakat Indonesia entah terjajah, entah bagaimana, entah sudah termakan doktrin, entah bagaimana, ini yang menjadi PR bersama agar anak-anak bangsa ini memiliki kedaulatan fikir, memiliki kebebasan untuk berpikir. Contoh umpama saya selama ini banyak mengulas tentang Kiai Imat, tetapi umpama pada saatnya Kiai Imat juga melakukan hal yang di luar kesepakatan ilmiah, tentu kewajiban saya untuk melakukan kritik buat beliau semampu saya. Begitu juga ketika umpamanya dari kelompok habaib lah, katakanlah demikian, melakukan sesuatu yang baik, ya kita dukung. Persoalan diskursus nasab adalah persoalan yang harus kita pilah dengan persoalan lainnya. Umpamanya saya dulu dengan FPI ya, saya tahun 99 pernah dikeroyok FPI masuk TV saya. Katanya sih 200 lebih kata koran, saya nggak ngitung. Tapi di lain sisi, ketika saya pulang dari sebuah pengajian dari tempat teman saya naik motor saya bocor. Alhamdulillah ada kawan datang nyamperin saya, kemudian bonceng saya. Ternyata anak itu adalah anggota FPI. Bahwa kita berimbanglah di dalam nilai. Nah di sini yang barangkali baik untuk kita renungkan bersama. Benci jangan berlebih,
cinta juga jangan kebacut, sehingga kita memiliki kedaulatan fikir dan menatap masa depan bangsa ini dengan baik. Sebab apa yang kita lakukan hari ini, apalagi diposting seperti di YouTube atau juga seperti yang Pak Ustadz Qori tadi itu taruh di status, akan dibaca banyak orang dan besar atau kecil akan mempengaruhi pembacanya. Demikian, salam hormat kepada semuanya. Mohon maaf juga kepada semuanya, termasuk juga kepada Ustadz Tubagus Syahroni. Salam hormat dari saya. Dengan harapan besok-besok nggak usahlah begitu, karena bagaimanapun panjenengan diundang ke sana untuk membaca ayat Al-Quran. Sebisa mungkinlah nilai-nilai Qurani kita terapkan, bukan lantas mencemooh. Susah payah panitia melakukan itu, bos, bahkan termasuk ngongkosin Anda. Nggak mungkin Anda nggak diongkosin itu. Jangan begitulah ya. Kalau nggak suka jangan dipublish di status atau di apapun, sehingga membuat orang lain kecewa. Padahal hal yang ingin diharapkan dari sebuah pengajian, terutama muludan, adalah barokah dan syafaat dari Kanjeng Nabi. Kami Aras 9 Channel selalu memohon dukungan dan doa dari Anda semua agar tidak keluar dari tujuan semula kanal ini dibuat. Tujuan utamanya adalah berusaha untuk memberikan edukasi, pencerahan, sekaligus juga hiburan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.